Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isri dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, NIM 201301500080 dari kelas PJKR B. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi dari pertumbuhan dan perkembangan fisik yang berjudul Perkembangan Motorik pada Anak Usia Dini. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, silahkan perhatikan materi yang saya bawakan. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian perkembangan motorik. Perkembangan motorik adalah perubahan kompetensi kemampuan gerak dari bayi dalam kurun infansi sampai masa dewasa dalam kurun adulthood, serta melibatkan berbagai aspek perilaku manusia, kemampuan gerak, dan aspek perilaku yang ada pada manusia mempengaruhi perkembangan gerak. Dan perkembangan gerak sendiri mempengaruhi kemampuan dan perilaku manusia. Perkembangan fisik motorik anak usia dini merupakan proses perkembangan yang berkesinambungan, terjadi secara signifikan dalam pembentukan tulang, tumbuh kembang, gerakan otot-otot, dan syaraf sesuai dengan rentang usianya yang akan mempengaruhi keterampilan anak dalam bergerak. Selanjutnya yaitu keterampilan motorik. Cronbach mendefinisikan keterampilan motorik dengan mengaitkan pada kata otonomik, cepat, dan akurat. Setiap pelaksanaan keterampilan yang terlatih merupakan rangkaian koordinasi beratus-ratus otot yang rumit, melibatkan perbedaan isyarat dan koreksi kesalahan yang berkesinambungan. Masa kecil merupakan masa ideal untuk mempelajari keterampilan motorik. Baiklah, selanjutnya yaitu hal-hal penting dalam mempelajari keterampilan motorik. Yang pertama yaitu kesiapan belajar. Yang kedua, kesempatan belajar. Yang ketiga, kesempatan berpraktek. Yang keempat, model yang baik. Yang kelima, bimbingan. Yang keenam, setiap keterampilan motorik harus dipelajari secara individu. Yang ketujuh, keterampilan sebaiknya dipelajari satu demi satu. Selanjutnya yaitu cara mempelajari keterampilan motorik. Yang pertama yaitu belajar coba dan galat dalam kurun trial dan error. Tidak adanya bimbingan dan modal untuk ditiru menyebabkan anak melakukan tindakan yang berbeda secara acak. Yang kedua yaitu meniru. Belajar dengan meniru atau mengamati suatu model lebih cepat ketimbang belajar dengan contoh dan ralat, tetapi dibatasi oleh kesalahan yang terdapat dalam model tersebut. Yang ketiga yaitu pelatihan. Belajar dengan bimbingan atau supervisi pada waktu model memperlihatkan keterampilan dan memperhatikan bahwa anak menirunya dengan tepat sangat penting dalam tahap awal belajar. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik anak. Yang pertama yaitu perkembangan sistem saraf. Yang kedua, kondisi fisik. Yang ketiga, motivasi yang kuat. Yang keempat, lingkungan yang kondusif. Yang kelima, aspek psikologis. Yang keenam, usia. Yang ketujuh, jenis kelamin. Dan yang kedelapan adalah bakat dan potensi. Selanjutnya yaitu tahap-tahap perkembangan motorik kasar anak usia dini. Menurut Rahyubi, dalam Khosana Taksonomi Psikomotorik,
Perkembangan gerak anak mengikuti pola pertumbuhan fisiknya yang setidaknya bisa dikategorikan menjadi 5 fase atau tahap, yaitu pertama yaitu cephalocaudal dan proximodistal. Yang kedua, gross to specific motor control. Yang ketiga, dari bilateral ke cross lateral. Yang keempat, differentiation dan integration. Yang kelima, phylogenetik dan ontogenetik. Cephalocaudal dan proximodistal adalah fase cephalocaudal adalah perkembangan fisik yang berlangsung memanjang longitudinal dari kepala ke kaki, sedangkan fase proximodistal yaitu perkembangan fisik anak dari pusat tubuh mengarah ke tepi. Selanjutnya yaitu gross to specific motor control. Pada fase ini, anak terlebih dahulu sebelum mampu membedakan antara bagian-bagian dan menggerakkannya secara terpisah. Yang ketiga yaitu dari bilateral ke gross lateral. Gerakan secara bilateral yaitu memakai satu atau dua tangan untuk meraih dan memegang suatu benda yang dilihat dan menarik perhatian. Sedangkan koordinasi bilateral menuju cross lateral artinya bahwa kondisi organ yang sama berkembang lebih dahulu sebelum bisa melakukan koordinasi organ bersilangan. Selanjutnya yaitu differentiation dan integration. Differentiation diasosiasikan dengan tahapan gerak mulai dari kontrol gerak yang besar menuju gerakan khusus yang kian diperluas. Adapun integration merupakan seluk-beluk mekanisme saraf yang terjalin dari berbagai macam otot yang berlawanan untuk membentuk interaksi dan koordinasi antara satu dengan yang lainnya. Yang kelima yaitu phylogenetik dan ontogenetik. Fase phylogenetik menunjuk pada keterampilan gerak yang cenderung muncul secara spontan dan otomatis tanpa melalui proses latihan terlebih dahulu, namun dalam rangka yang bisa diperkirakan. Sedangkan fase ontogenetik menunjuk pada tingkah laku yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan pembelajaran. Sandrock dalam bukunya menjelaskan tahap perkembangan motorik kasar pada anak usia 3 tahun sampai dengan usia 5 yaitu sebagai berikut. Pada usia 3 tahun, anak-anak menikmati gerakan sederhana seperti meloncat, melompat, dan berlari bolak-balik yang ia lakukan hanya semata-mata senang melakukan aktivitas tersebut. Mereka cukup bangga menunjukkan bagaimana mereka dapat berlarian ke seluruh ruangan dan melompat 15 cm. Pada usia 4 tahun, anak-anak masih menikmati jenis aktivitas yang sama, tetapi mereka menjadi lebih senang berpetualang. Mereka merangkak rendah di jalan rintang saat menampilkan keberanian aktivitas mereka. Meskipun mereka telah mampu menaiki tangga dengan satu kaki pada setiap anak tangga dalam sekali waktu, mereka sebenarnya baru saja dapat turun dengan cara yang sama. Pada usia 5 tahun, anak-anak bahkan lebih senang berpetualang dibandingkan saat mereka masih berusia 4 tahun. Sudah lazim bagi anak-anak berusia 5 tahun yang percaya diri untuk melakukan aksi mengerikan pada setiap objek pendakian praktis. Anak berusia 5 tahun berlari cepat dan senang cepat satu sama lain dan dengan orang tua mereka. Menurut Samsudin 2008, tahap perkembangan motorik anak TK ada 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahap verbal kognitif. Tahap belajar motorik melalui uraian lisan atau penjelasan dengan maksud agar anak memahami gerak yang dilakukannya. Yang kedua yaitu tahap asosiatif. Pada tahap ini, perkembangan anak TK sedang memasuki masa pemahaman dari gerak-gerak yang sedang dipelajarinya.
Yang ketiga yaitu tahap automasi. Pada tahap ini, anak TK sudah dapat melakukan gerakan dengan benar dan baik atau spontan. Selanjutnya yaitu gerak dasar motorik kasar anak usia dini. Sugiono mengatakan bahwa pola gerak dasar adalah bentuk gerakan-gerakan sederhana yang bisa dibagi ke dalam 3 bentuk gerak sebagai berikut. A. Gerak lokomotor, gerakan berpindah tempat, di mana bagian tubuh tertentu bergerak atau berpindah tempat, misalnya jalan, lari, dan loncat. Gerak non-lokomotor, gerakan tidak berpindah tempat, di mana sebagian anggota tubuh tertentu saja yang digerakkan, namun tidak berpindah tempat. Misalnya mendorong, menarik, menekuk, dan memutar. Yang ketiga yaitu manipulatif, di mana ada sesuatu yang digerakkan, misalnya melempar, menangkap, menyepak, memukul, dan gerakan lain yang berkaitan dengan lemparan dan tangkapan sesuatu. Selanjutnya yaitu prinsip perkembangan fisik motorik anak usia dini. Menurut Didit Pramuditya, perkembangan individu berlangsung sepanjang hayat, dimulai sejak masa pertemuan sel ayah dan ibu periode prenatal dan pada saat kematiannya. Perkembangan individu bersifat dinamis, perubahannya kadang-kadang lambat tetapi bisa juga cepat, berkenaan dengan salah satu aspek atau beberapa aspek perkembangan. Perkembangan tiap individu juga tidak selalu seragam. Dalam perkembangan individu dikenal prinsip-prinsip perkembangan sebagai berikut. A. Perkembangan berlangsung seumur hidup dan meliputi semua aspek. B. Setiap anak memiliki kecepatan tempo dan kualitas perkembangan yang berbeda. C. Perkembangan secara relatif beraturan mengikuti pola-pola tertentu. D. Perkembangan sel berlangsung secara berangsur-angsur. E. Perkembangan berlangsung dari kemampuan yang bersifat umum menuju khusus. Prinsip tersebut dapat dijelaskan dengan contoh sebagai berikut. Sampai usia 2 tahun, anak mengusahakan untuk mengenal lingkungannya, menguasai gerak-gerik di fisik, dan belajar berbicara pada usia 3-6 tahun. Perkembangan dipusatkan untuk menjadi manusia sosial, belajar bergaul dengan orang lain. Selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi pengembangan fisik motorik anak usia dini. Salah satu aspek perkembangan yang cukup signifikan dalam kehidupan anak usia dini adalah perkembangan fisik. Ditinjau dari aspek perkembangan fisik, Hurlock menjelaskan bahwa secara umum perkembangan fisik anak usia dini mencakup 4 aspek, yaitu A. Sistem syaraf, yang sangat berkaitan erat dengan perkembangan kecerdasan dan emosi. B. Otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. C. Kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru, seperti pada usia remaja berkembang perasaan senang atau aktif dalam suatu kegiatan. D. Struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi tubuh. Otak mempunyai pengaruh yang sangat menentukan bagi perkembangan aspek-aspek perkembangan individu lainnya, baik keterampilan motorik, intelektual, emosional, sosial, moral, maupun kepribadian. Semakin matangnya perkembangan sistem syaraf otak yang mengatur otot, memungkinkan berkembangnya kompetensi atau keterampilan motorik anak. Perkembangan keterampilan motorik merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan pribadi secara keseluruhan. Elizabeth Hurlock dalam Syamsu Yusuf LN mencatat beberapa alasan tentang fungsi perkembangan motorik bagi konstelasi perkembangan individu. A. Melalui keterampilan motorik, anak dapat menghibur dirinya dan memperoleh rasa senang. B. Melalui keterampilan motorik, anak dapat beranjak dari kondisi helplessness, tidak berdaya,
ke kondisi independence, bebas dan tidak bergantung. C. Melalui keterampilan motorik, anak dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sekolah. D. Melalui perkembangan motorik yang normal, memungkinkan anak dapat bermain atau bergaul dengan teman sebayanya. E. Perkembangan keterampilan motorik sangat penting bagi perkembangan sel konsep atau kepribadian anak. Baiklah, selanjutnya yaitu tahap dan tugas perkembangan fisik motorik anak usia dini. Pertama, aspek-aspek perkembangan fisiologis anak usia dini. Menurut Lindong, aspek perkembangan anak secara luas diantaranya meliputi A. Perkembangan fisik (motorik kasar dan halus) sejak masa bayi sampai masa anak-anak tumbuh begitu cepat. Perkembangan ini ditandai dengan anak mulai mampu mengontrol diri dengan baik dan berkembangnya keterampilan dalam gerakan baik motorik kasar maupun motorik halus. Selain itu, mereka belajar mengenali dan mengordinasikan indera mereka, dan mereka pun mampu membuat pilihan dalam melakukan gerakan yang dalam penggunaannya semakin terampil. B. Pada masa ini, anak usia dini, fisik mereka tumbuh, berubah, dan semakin kuat. Pertumbuhan dan perkembangan secara fisik bergantung pada makanan yang dikonsumsinya dan kesehatan secara keseluruhan serta kesejahteraan emosional. 2. Tugas perkembangan fisik motorik anak usia dini. A. Perkembangan motorik kasar. Tugas perkembangan jasmani merupakan koordinasi gerakan tubuh seperti berlari, berjinjit, melompat, bergantung, melempar, dan menangkap serta menjaga keseimbangan. Kegiatan ini diperlukan dalam meningkatkan keterampilan koordinasi gerakan motorik kasar. Pada anak usia 4 tahun, anak sangat menyenangi kegiatan fisik yang mengandung bahaya, seperti melompat dari tempat tinggi atau bergantung dengan kepala menggelantung ke bawah. Pada usia 5 tahun, keinginan untuk melakukan kegiatan berbahaya bertambah. Anak pada masa ini menyenangi kegiatan lomba, seperti balapan sepeda. B. Perkembangan motorik halus. Dalam perkembangan motorik halus, anak taman kanak-kanak ditekankan pada koordinasi gerakan motorik halus berkaitan dengan kegiatan meletakkan atau memegang suatu objek dengan menggunakan jari tangan. Pada usia 4 tahun, koordinasi gerakan motorik halus anak sangat berkembang, bahkan hampir sempurna. Ketika anak di usia 5-6 tahun, koordinasi gerakan motorik halus anak berkembang pesat. Di usia ini, anak telah mengordinasikan gerakan visual motorik, seperti mengordinasikan gerakan mata dengan tangan, lengan, dan tubuh secara bersamaan, antara lain pada waktu anak menulis dan menggambar. Baiklah, itulah tadi persentase dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.